Ini menandakan lemahnya DPR Aceh yang didominasi oleh anggota dari Partai Aceh. Tetapi dalam hal ini mereka diam seribu bahasa dan meloloskan apa yang diprogramkan oleh pemerintah Aceh. Kemudian Cut Farah juga menyebutkan tanyakan kepada DPRA, bukan kepada Muallim. Anggaran APBA Aceh akan berjalan dengan tanda tangan daripada Gubernur Muallim. Tanpa tanda tangan Gubernur Muallim, APBA Aceh tidak akan berjalan. Tetapi tanpa tanda tangan DPRA, tanpa pengesahan DPRA, APBA Aceh bisa dijalankan dengan pergub, artinya peraturan gubernur, dengan berpedoman kepada anggaran tahun yang lalu. Maka kalau begitu, sebaiknya Muallim mengoreksi kembali anggaran untuk instansi vertikal tersebut. Sebut saja seperti rehab rumah Wakajati. Kenapa harus pemerintah Aceh yang merehab rumah Wakil Kejaksaan Tinggi Aceh? Karena itu adalah urusan pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah Aceh yang lebih berhak dan wajib membangun rumah-rumah untuk apa bagi warga Aceh. Ketua DPRA hanya landang dengan hal-hal yang tidak perlu, tetapi diam dengan kepentingan rakyat Aceh. Sebaliknya ganti ketua DPRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lunfi Ayi Makan, semoga saudara sehat-sehat dan baik-baik saja. Terkait dengan pemerintah Aceh yang menganggarkan APBA untuk instansi vertikal 32,179 miliar. Kali ini saya tertarik dengan status orang hebat. Sebutlah salah satunya, status Cut Farah ataupun Cut Mutia, sama saja karena di Facebook namanya Cut Mutia, kalau di TikTok namanya Cut Farah. Cut Farah ini adalah Ketua Muallim Center Kota Lok Sumawe. Pada statusnya menulis, kembali pemerintah Aceh anggarkan APBA 32,179 miliar untuk instansi vertikal. Kemudian pada status satu lagi beliau menulis, jangan tanyakan kepada Muallim terkait anggaran untuk instansi vertikal, tetapi tanyakan kepada Ketua DPRA. Ini, saudara sekalian, memang pembahasan untuk instansi vertikal ini sebelum Muallim menjabat menjadi Gubernur Aceh dan masih dijabat oleh pejabat gubernur. Tetapi anggota DPRA pada waktu itu, termasuk ketuanya Zulfadli, bukanlah PJ. Mereka adalah orang-orang definitif yang dipilih oleh rakyat Aceh. Kenapa ketua DPRA yang selalu garang sesama, berungu, bambum, segala macam, tetapi diam dengan masalah ini? Ada komentar warganet tentang hal ini, di mana ada postingan saya sebelumnya di TikTok yang mengatakan, "Hanjut itulah liawak DPRA hai kuhai, tetap payah ibu." Ini menandakan adanya kecaman daripada warganet ataupun warga Aceh terkait hal ini, dan mungkin warga Aceh yang berkomentar tersebut dengan tujuan mengatakan mereka tidak bisa tidak mengalokasikan karena kemungkinan dua faktor, adanya tekanan dari instansi vertikal dan juga adanya maksud terselubung, yaitu ingin aman. Artinya ingin aman. Apakah aman Nanggrew? Ini bukan aman Nanggrew, tentu aman pribadi, karena orang-orang yang duduk di DPRA, di pemerintahan Aceh dan dimanapun, banyak sekali tersandung kasus-kasus yang tidak diketahui oleh publik. Saudara sekalian, ini menandakan lemahnya DPR Aceh yang didominasi oleh
anggota dari Partai Aceh. Tetapi dalam hal ini mereka diam seribu bahasa dan meloloskan apa yang diprogramkan oleh pemerintah Aceh. Kemudian Cut Bara juga menyebutkan tanyakan kepada DPRA, bukan kepada Muallim. Anggaran APBA Aceh akan berjalan dengan tanda tangan daripada Gubernur Muallim. Tanpa tanda tangan Gubernur Muallim, APBA Aceh tidak akan berjalan. Tetapi tanpa tanda tangan DPRA, tanpa pengesahan DPRA, APBA Aceh bisa dijalankan dengan pergub, artinya peraturan gubernur, dengan berpedoman kepada anggaran tahun yang lalu. Maka kalau begitu, sebaiknya Muallim mengoreksi kembali anggaran untuk instansi vertikal tersebut. Sebut saja seperti rehab rumah Wakajati. Kenapa harus pemerintah Aceh yang merehab rumah Wakil Kejaksaan Tinggi Aceh? Karena itu adalah urusan pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah Aceh yang lebih berhak dan wajib membangun rumah-rumah untuk apa bagi warga Aceh. Itulah rasa kalian sedikit ulasan tentang status Cut Bara, dan kita berharap kepada semua rakyat Aceh agar mengetahui bagaimana keadaan kita sekarang ini. Ketua DPRA hanya landang dengan hal-hal yang tidak perlu, tetapi diam dengan kepentingan rakyat Aceh. Sebaiknya ganti ketua DPRA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.